Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan belajar matematika di SMA kelas 10 pada topik fungsi kuadrat bagian yang kedua, sebagai kelanjutan dari video sebelumnya yang telah menyajikan berkenaan dengan menggambar grafik fungsi kuadrat, komponen-komponen dari grafik fungsi kuadrat, dan menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat. Kali ini di bagian yang kedua akan menyajikan sifat dan karakteristik grafik fungsi kuadrat. Silahkan disimak dengan baik, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Pada bagian kedua ini nanti kita akan sajikan berkenaan dengan titik puncak pada grafik fungsi kuadrat yang terdiri dari sumbu simetri dan nilai puncak. Kemudian bagaimanakah sifat dan karakteristik dari grafik fungsi kuadrat dengan nilai A positif dan A negatif. Kemudian bagaimana karakteristik grafik fungsi kuadrat ditinjau dari nilai A dan nilai diskriminan atau nilai D. Kemudian kita coba aplikasikan ke beberapa permasalahan yang terkait dengan permasalahan sifat dan karakteristik grafik fungsi kuadrat. Silahkan disimak, mudah-mudahan bisa dipahami dengan mudah dan benar ya. Oke. Titik puncak pada grafik fungsi kuadrat itu bisa didapatkan ya dari persamaan umum fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dimana kalau bentuk ini kita bagi semuanya dengan A ya, atau A nya kita nanti ambil keluar ya, kemudian dikalikan jadinya x kuadrat plus b per ax plus c per a, jadi nilainya sama ya. Kemudian coba kita manipulasi, nanti ditambahkan dengan b kuadrat per 4a kuadrat min b kuadrat per 4a kuadrat. Yang di kotak merah ini tentu nilainya 0, karena 0 berarti tidak merubah dari nilai dari fx ya. Cuman manipulasi ini nanti untuk mengelompokkan bentuk x kuadrat plus bx plus b kuadrat per 4a kuadrat dan min b kuadrat per 4a kuadrat plus c per a. Nah, sekarang coba diamati yang merah itu, kalau diarahkan ke bentuk kuadrat sempurna jadinya x plus b per 2a ya, x plus b per 2a kuadrat. Kalau dijabarkan bentuknya jadi x kuadrat plus 2 kali x kali b per 2a, tentunya b per ax, kemudian b per 2a kuadrat, b kuadrat per 4a kuadrat. Jadi yang merah ini sama dengan yang merah, kemudian yang biru ini juga sama dengan yang biru. Caranya adalah c per a diubah dalam bentuk pembaginya menjadi 4a kuadrat, sehingga dikalikan dengan 4a, yang atas dikalikan 4a, 4ac. Karena diminkan di depan, maka ini jadi min 4ac, ininya tetap b kuadrat ya. Oke, sekarang dari yang biru itu kita ubah bentuknya, a kita kalikan ke yang merah, jadinya a kali x plus b per 2a kuadrat. A dikalikan yang biru berarti nanti A membagi 4A kuadrat tinggal 4A. Jadi min B kuadrat min 4AC per 4A. Nah, berikutnya kita punya bentuk bahwa min B per 2A dan min D per 4A yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Sehingga nanti bentuk ini kita sederhanakan. Min B per 2A itu adalah sumbu simetri atau XS. Min D per 4A adalah Y puncak atau YM. Sehingga bentuk ini dengan menjadi lebih sederhana, dari bentuk fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c bisa disajikan dalam sumbu simetri dan nilai puncak ya. Sehingga y min ym sama dengan a x min xs kuadrat, dimana titik puncaknya nanti terdiri dari sumbu simetri dan nilai puncak. Sumbu simetrinya adalah min b per 2a, kemudian nilai puncaknya adalah min d per 4a. D adalah diskriminan, nilainya b kuadrat min 4ac. Mudah-mudahan ini nanti bisa dipahami, ini nanti sangat membantu kita dalam menentukan nilai-nilai atau komponen-komponen utama dari grafik fungsi kuadrat. Nah, sekarang
kalau kita rangkum sifat dari yang kita peroleh sebelumnya itu bahwa grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, dengan a, b, dan c bilangan real dan a tidak sama dengan 0, maka akan memiliki persamaan sumbu simetri xs sama dengan min b per 2a dan nilai puncaknya min d per 4a dengan d sama dengan b kuadrat min 4ac. Titik puncaknya koordinatnya adalah sumbu simetri, nilai puncak ya. Oke, sekarang kita amati karakteristik grafik fungsi kuadrat dipandang dari nilai A. Jika A positif, sebagaimana video sebelumnya, kita misalkan punya grafik Y sama dengan E kuadrat min 4, gambar grafiknya sebagaimana tergambarkan di layar ya. Kemudian grafik berikutnya dengan A juga positif, maka bisa diamati grafiknya. Ini menunjukkan bahwa untuk nilai A positif atau koefisien dari E kuadrat positif, maka grafik menghadap ke atas ya. Ini kita peroleh sifat berikutnya. Jika A lebih besar dari 0, maka grafik fungsi fx ax kuadrat plus bx plus c dengan a, b, dan c bilangan real a tidak sama dengan 0 terbuka ke atas dan memiliki titik puncak minimum. Ya, kalau ngadap ke atas maka titik puncaknya adalah titik puncak minimum dengan koordinat xs, ym atau min b per 2a, min d per 4a. Tentu juga berlaku kalau kita amati bentuk dari fungsi y sama dengan fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c untuk a kurang dari 0 ya. Dari grafik dari bentuk sebelumnya kita dapatkan bahwa untuk grafik y sama dengan min x kuadrat min 2x dan y sama dengan min x kuadrat min 2x min 3, grafik menghadap ke bawah ya. Sehingga dari sifat ini bisa kita turunkan, jika a kurang dari 0 maka grafik fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a, b, dan c bilangan real a tidak sama dengan 0, grafik terbuka ke bawah. Karena grafik terbuka ke bawah, maka puncak yang didapat adalah titik puncak maksimum. Sehingga titik puncaknya adalah P min B per 2A, min D per 4A. Jadi sekali lagi untuk A positif, grafik menghadap ke atas, titik puncaknya titik puncak minimum. Untuk A negatif atau A kurang dari 0, grafik menghadap ke bawah, titik puncaknya adalah titik puncak maksimum. Nah, sekarang kalau kita padukan dengan nilai diskriminan ya, diberikan fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dengan a, b, dan c bilangan real a tidak sama dengan 0. Misalkan d atau diskriminan itu b kuadrat min 4ac, maka nanti akan berlaku yang pertama. Jika D lebih besar dari 0, maka grafik Y sama dengan fx memotong sumbu X di dua titik berbeda. Jadi kalau diskriminannya lebih dari 0, maka grafik Y sama dengan fx memotong sumbu X di dua titik. Sementara kalau D sama dengan 0, grafik Y sama dengan fx menyinggung sumbu X, berarti memotong di satu titik. Sedangkan untuk D atau diskriminan kurang dari 0, grafik Y sama dengan fx tidak memotong sumbu X. Artinya tidak memotong juga tidak menyinggung ya. Oke, sekarang dari karakteristik analisis nilai A dan D, maka nanti akan kita dapatkan beberapa kemungkinan dari grafik fungsi kuadrat. Yang pertama, untuk A lebih besar dari 0 berarti grafik menghadap ke atas. D kurang dari 0 berarti grafik tidak memotong ataupun menyinggung sumbu X, yang mungkin berarti grafik itu berada di atas sumbu X, tidak mungkin berada di bawah sumbu X. Maka bentuk yang seperti ini dinamakan definite positif. Artinya nilai dari grafik selalu positif karena berada di atas sumbu X. Jadi sekali lagi untuk A lebih besar 0, grafik menghadap ke atas. D kurang dari 0 tidak pernah memotong ataupun menyinggung sumbu X, maka grafik berada di atas sumbu X. Maka bentuk yang seperti ini dinamakan definite positif. Definite positif adalah grafik yang nilainya selalu positif.
Kemungkinan yang kedua adalah A lebih besar dari 0, D sama dengan 0. A lebih besar dari 0 berarti grafik menghadap ke atas, D sama dengan 0 memotong sumbu X di satu titik atau menyinggung sumbu X. Nah, bentuknya seperti ini, menghadap ke atas, menyinggung, berarti memotong sumbu X di satu titik. Berikutnya adalah A lebih besar dari 0 dan D juga lebih besar dari 0. A lebih besar dari 0 berarti grafik menghadap ke atas, D lebih besar dari 0 memotong sumbu X di dua titik ya. Sekarang kalau A-nya negatif berarti grafik menghadap ke bawah. A kurang dari 0, D kurang dari 0. Berarti grafik menghadap ke bawah, tidak pernah memotong ataupun menyinggung. Nah, berarti grafik berada di bawah sumbu X. Ini yang dikatakan dengan definite negatif. Artinya grafik fungsi kuadrat ini nilainya selalu negatif. Jadi definisi dari definite negatif adalah grafik yang nilainya selalu negatif. Ketika A kurang dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Nah, amati perbedaan dengan definite positif ya. Kalau definite positif terjadi ketika A lebih besar dari 0, D kurang dari 0 ya. Oke, kemungkinan berikutnya adalah A kurang dari 0, D sama dengan 0. Berarti grafik menghadap ke bawah menyinggung sumbu X atau memotong di satu titik. Terakhir, A kurang dari 0, D lebih dari 0. Berarti grafik menghadap ke bawah memotong di dua titik. Mudah-mudahan karakteristik grafik fungsi kuadrat ini bisa dipahami dengan baik. Jadi ada dua komponen yang menentukan di sini yang perlu kita pahami, yaitu nilai A atau koefisien dari X kuadrat. A-nya positif, grafik menghadap ke atas, A-nya negatif, grafik menghadap ke bawah. Yang kedua adalah nilai diskriminan atau D, yaitu B kuadrat min 4AC. Kalau D-nya kurang dari 0 berarti tidak pernah menyinggung atau memotong sumbu X. D-nya sama dengan 0 berarti menyinggung atau memotong di satu titik. D-nya lebih besar dari 0 memotong sumbu X di dua titik. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nah, sekarang beberapa permasalahan yang coba kita selesaikan ya. Yang pertama, sebuah fungsi kuadrat mempunyai nilai maksimum min 3 pada saat X sama dengan 2. Sedangkan untuk X sama dengan min 2, fungsi bernilai min 11. Tentukan rumus fungsi kuadrat tersebut ya. Berarti di sini diketahui nilai maksimum. Maka X yang menyebabkan nilai maksimum namanya sumbu simetri. Jadi sekali lagi, nilai maksimum min 3, maka X yang menyebabkan nilainya maksimum disebut sumbu simetri. Berarti sumbu simetrinya sama dengan 2, nilai maksimumnya sama dengan min 3. Nah, berarti berikutnya ketika X sama dengan min 2, fungsi bernilai min 11, berarti diketahui satu titik. Berarti X-nya min 2, Y-nya min 11. Anggap aja titik A, min 2, min 11. Nah, data ini nanti yang kita gunakan untuk menentukan rumus dari fungsi kuadrat yang ditanyakan. Ingat, di awal kita sudah sajikan bahwa Y sama dengan Fx sama dengan A kali X min XS kuadrat plus YM ya. Sehingga nanti XS dan YM kita masukkan, jadinya anggap aja kita pilih menggunakan Y ya, notasi Y. Y sama dengan A, X min 2, jadi sumbu simetri kita ganti dengan 2, YM-nya kita ganti dengan min 3. Maka tugas kita mencari berapa nilai A, sehingga nanti rumus fungsi kuadratnya bisa kita dapatkan. Jadi tugas kita mendapatkan nilai A. Tentu nilai A ini kita dapatkan dari titik A min 2, min 11. Nanti X kita ganti dengan min 2, Y kita ganti dengan min 11. Berarti min 11 sama dengan A, X-nya diganti min 2, dikurangi 2 kuadrat min 3. Min 2, min 4 kuadrat berarti 16 ya. Berarti min 11 sama dengan 16A min 3. Ya, selanjutnya min 11 sama dengan 16A min 3 ini berarti nanti min 3 pindah ruas, jadinya min 11 tambah 3 min 8 sama dengan 16A. A sama dengan min 8 dibagi 16 atau min setengah. Kemudian min setengah kita masukkan ke A di sini, jadinya Y sama dengan Fx sama dengan min setengah X min 2 kuadrat min 3. Sampai sini sebenarnya sudah bisa kita dapatkan ya fungsi kuadrat tersebut. Bisa juga kemudian kita uraikan bentuk X min 2 kuadratnya.
Kalau kita uraikan berarti min setengah, X min 2 kuadrat itu E kuadrat min 4X plus 4. Kemudian kita kalikan min setengah ke E kuadrat min setengah E kuadrat, min setengah kali min 4X plus 2X, min setengah kali 4 min 2. Sehingga min setengah E kuadrat plus 2X min 5. Bisa kita uji di titik A min 2, min 11, X-nya diganti min 2. Min 2 kuadrat itu 4, 4 kali min setengah, min 2. 2 kali min 2, min 4, ya. Min 2, min 4, min 6, min 6, min 5, min 11. Ya, betul ya. Oke, lanjut. Daerah asal fungsi kuadrat fx sama dengan min 2x kuadrat plus 4x plus 3 adalah himpunan A, di mana X itu X lebih dari sama dengan min 2 kurang dari sama dengan 3, X anggota bilangan real. Tentukan daerah hasil dari fungsi f ya. Oke, tentu untuk mendapatkan daerah hasil, kita tentukan terlebih dahulu nilai dari batas bawah, batas atas, dan nilai optimum. Jadi dari batas bawah X dan batas atasnya X ini nanti kita dapatkan nilai dari fx serta nilai optimumnya. Tapi dengan catatan sumbu simetri harus berada pada daerah asal ya. Dari nilai optimum yang didapat ini syaratnya nanti sumbu simetri terletak antara min 2 sampai 3. Kita mulai dari batas bawah. Batas bawah X adalah min 2, X sama dengan min 2, kita masukkan ke fungsi. Maka f min 2 sama dengan min 2 dikali min 2 kuadrat plus 4 kali min 2 plus 3 ya. Ini 4 kali min 2 min 8 plus 3 min 13. Kemudian batas bawah X sama dengan batas atas X-nya sama dengan 3, F3 berarti min 2 kali 3 kuadrat plus 4 kali 3 plus 3. Ini 9 kali min 2 min 18 plus 12 plus 3. Tentu nilainya adalah min 3. Terakhir, untuk nilai optimum harus kita cek dulu sumbu simetri. Sumbu simetri berarti min B per 2A. Min 4 per 2 kali min 2. Ya, nilainya sama dengan 1. Ya, 1 terletak antara min 2 sampai 3. Berarti memenuhi syarat, maka kita cari nilai optimumnya, berarti F1. Min 2 kali 1 kuadrat plus 4 kali 1 plus 3. Min 2 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 5. Oke, sehingga kita peroleh daerah hasilnya, berarti nilai terkecilnya nanti adalah min 13, terbesarnya adalah 5. Sehingga daerah hasilnya misalkan himpunan B, Y, di mana Y lebih dari sama dengan min 13, Y kurang dari sama dengan 5, Y anggota bilangan real. Jadi sekali lagi untuk mendapatkan daerah hasil, kita tentukan nilai dari batas bawah dan batas atas serta nilai optimum dengan catatan sumbu simetri berada di antara batas bawah dan batas atas ya. Nomor 3, persegi ABCD dengan panjang sisi A, titik E terletak pada sisi AB dengan panjang AE sama adalah X cm. Di antara sisi BC terdapat titik F dengan panjang BF sama dengan AE. Panjang EB sama dengan FC. Tentukan luas minimum DEF. Oke. Kita gambarkan dulu persegi ABCD dengan panjang sisi A ya. Titik E terletak pada sisi AB. Jadi E terletak pada sisi AB, misalkan di sini. Panjang AE adalah X karena AB itu sisi dari persegi ADA, berarti AB juga A, sehingga EB adalah A dikurangi X. Di antara sisi BC itu terdapat titik F dengan panjang BF sama dengan AE. BF sama dengan AE. Jadi BF sama dengan AE. Berarti ukuran BF adalah X ya. Sehingga berakibat EB sama dengan FC. Berarti FC juga A min X. Nah, kita diminta tentukan luas minimum segitiga DEF. Ini adalah segitiga DEF ya. Oke, untuk mendapatkan luas dari segitiga DEF, maka bisa kita pandang persegi ABCD dikurangi segitiga ADE, DCF, dan EBF. Oke. Luas segitiga DEF sama dengan luas persegi ABCD dikurangi ADE ditambah DCF ditambah luas EBF ya.
Oke, luas persegi ABCD adalah A kuadrat, luas ADE berarti AX per 2, DCF berarti A min X dikali A atau A kali A min X per 2, sementara untuk EBF adalah X dikali A min X per 2 ya. Berikutnya kita samakan penyebutnya. A kuadrat dibuat per 2 berarti 2A kuadrat per 2. Ini kita kalikan, ini AX, A kali A kuadrat, A kali min X min AX. X kali A AX, X kali min X min X kuadrat. Kita sederhanakan min AX dengan AX ya. Kemudian 2A kuadrat per 2 dikurangi A kuadrat per 2. Tentu masih A kuadrat per 2 min AX per 2 min X kuadrat per 2 berarti plus X kuadrat per 2. Kita dapatkan fungsi dari luas segitiga DEF merupakan fungsi kuadrat ya. Nah, karena variabel X tertingginya adalah derajat 2. Sehingga kalau kita identifikasi fungsi kuadrat ini nilai A-nya adalah setengah, koefisien dari X kuadrat setengah, koefisien dari X min A per 2, berarti itu B, sementara konstantanya adalah A kuadrat per 2. Jadi A-nya setengah, B-nya min A per 2, C-nya A kuadrat per 2. Karena luasan DEF itu berupa fungsi kuadrat, maka luas minimumnya bisa dicari lewat min D per 4A. Gitu ya. Ini nilai minimum min D per 4A. D-nya adalah B kuadrat min 4AC. Kita masukkan B kuadrat berarti A kuadrat per 4 dikurangi 4 kali A-nya setengah, C-nya A kuadrat per 2. Ini kalau kita sederhanakan habis ya. Yang bawah 4 dibagi 2 dapatnya 2. A kuadrat per 4 dikurangi A kuadrat. Nah, berarti A kuadrat ini jadi 4 per 4. Jadi min 3 per 4 dikali min berarti plus 3 per 4 A kuadrat yang atas dibagi 2. Jadi 3 A kuadrat per 8. Itu adalah luas minimum dari DEF. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terakhir, soal keempat. Grafik Y sama dengan PX kuadrat plus P plus 2X min P plus 4 memotong sumbu X di 2 titik. Tentukan batas-batas nilai P yang memenuhi ya. Oke, kita identifikasi terlebih dahulu grafik fungsi kuadrat ini. Ini kita identifikasi nilai A-nya adalah P, koefisien dari X kuadrat. Nilai B-nya adalah P plus 2. Dan nilai C-nya adalah min P plus 4 ya. Karena memotong sumbu X di 2 titik, syaratnya ya diskriminannya lebih dari 0. D itu B kuadrat min 4AC. Tinggal kita masukkan, B-nya diganti P plus 2, berarti kuadrat dikurangi 4, A-nya P, C-nya min P plus 4 ya. Kita uraikan ini, P kuadrat plus 4P plus 4, kita kalikan min 4P kali min P plus 4P kuadrat, min 4P kali 4 min 16P. P kuadratnya suku sejenis, P kuadrat 4P kuadrat berarti 5P kuadrat, 4P min 16P min 12P, plus 4 lebih dari 0. Oke, bentuknya menjadi pertidaksamaan kuadrat ya. Bisa kita faktorkan ya ini, 5P min 2, P min 2. Kalau kita cek, 5P kuadrat min 10P min 2P, min 12P ya, plus 4. Oke, sekarang kita tentukan pembuat 0 fungsinya. 5P min 2 itu pembuat 0 fungsinya tentu 5P min 2 sama dengan 0. P-nya 2 per 5. Yang ini P min 2 sama dengan 0, P-nya sama dengan 2. Berarti 2 per 5 dan 2. Kita buat garis bilangan dalam P. Kita urutkan tadi pembuat 0 fungsinya, 2 per 5 dan 2. Berarti 2 per 5 di kiri karena lebih kecil dibanding dengan 2. Untuk menentukan daerah pertidaksamaan ini, kita uji salah satu nilai P di sebelah kiri ada nilai 0 ya. P yang nilainya 0. 0 kita masukkan, 0 dikurangi 2 negatif 2, 0 dikurangi 2 negatif 2. Negatif 2 kali negatif 2 nilainya 4. Berarti di interval sini nilainya positif. Karena pangkatnya ganjil nanti pindah interval berubah tanda ya. Sini berarti min, yang di paling kanan adalah plus. Yang diminta adalah lebih dari 0, berarti yang interval positif. Ya, berarti nanti selesai dari batas-batas nilai P, yaitu P di mana P kurang dari 2 per 5 atau P lebih dari 2. Jadi P kurang dari 2 per 5 atau P lebih dari 2. Oke,
Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Sampai ketemu nanti pada fungsi kuadrat bagian yang ketiga berkenaan dengan menyusun fungsi kuadrat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.